Cerita oplosan itu memang nggak ada, Bang. Cerita oplosan dalam dakwaan sama sekali nggak ada di dalam surat dakwaan. Loh, bukankah pokok perkaranya memang soal oplosan? Jadi oplosan itu sebenarnya frasa framing untuk menarik perhatian publik. Iya. Kita nih disuguhkan atraksi yang orang tuh dibikin masyarakat itu seolah-olah oh ini memang betul ada kejahatan luar biasa sekali. Celakanya kemudian mereka menggunakan perhitungan itu total loss. Ya Oh kan? gitu? Padahal proses ini kontraknya belum selesai, Mas. Pertanyaannya adalah para terdakwa ini terima uang gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan suatu kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung ya, dan sedang beberapa waktu lalu dibahas soal masalah oplosan ya. Nanti kita lihat ya, lebih jelasnya kita tanya nanti. Dan bersama dengan kita hari ini ada Pak Bambang Wijayanto. Pak, apa kabar Pak? Waras, Mas. Pak Bibi. Dan ada Sohib Pak dari lama. Sohib lama. Ari Nobel Takaban. Wah, apa kabar Mas Kabar Kaban? baik, Bang. Luar biasa. Untuk memulai pertamanya Pak, saya ingin mengingatkan kembali karena kemarin kita dikagetkan dan prihatin dengan IPK turun 3 poin. Tapi mungkin Pak Bibi gak kaget biasanya. Tapi yang menariknya gini Pak, ada salah satu indikator yang cukup berpengaruh besar, yaitu turun 19 poin. Itu terkait dengan competitiveness ya. Nah, ini barang apa ini Mbak Bibi? Karena begini, orang banyak tanya dengan saya, bukankah sekarang pemberantasan korupsi sedang bagus-bagusnya, perkara besar-besar yang ditangani, kerugian negara besar-besar dan seterusnya. Kenapa IPK malah turun? Apakah pemberantasan korupsi bikin IPK turun? Nah itu sebelum kita bicara di perkara, kita ingin nanya itu dulu Pak Bibi. Pak Bibi silakan Pak Bibi. Udah lama nih nggak ngobrolin soal CPI ini kan. Ini kan yang Mas Ovel ngobrolin kan indeks persepsi korupsi kan, Corruption Perception Index. Ya. Yang saya tahu Corruption Perception Index itu ada sekitar 9 hasil survei lain yang digabung. Oke. Ada soal law enforcement, ada soal access to justice. Saya nggak lupa ada aja apa enggak. Cuman ada satu lagi yang di ekonomi, ada juga yang itu Mas. Demokrasi, ada soal political kerentanan politik di sisi ekonomi, macam-macam kayak gitu. Dan salah satunya soal competitiveness Mas. Ya sejauh mana kompetitif itu menjadi sesuatu yang diperhatikan. Kenapa competitiveness itu? Karena sebagian respondennya itu adalah ekspatriat, dan ekspatriat itu yang bekerja di dunia usaha. Oke, ya. Jadi perlu diukur. Jadi korupsi harus dilihat ke situ, Mas. Dalam pengalaman waktu di KPK, kita pernah di KPK semua nih ya. Induk Semangnya pernah di KPK. Dulu kan kita agak terkaget-kaget kok yang datang mengunjung ke KPK itu kalangan bisnis counsel. Urusannya apa? Ternyata baru ketahuan bisnis counsel itu sebagai representatif dari investor dan dunia usaha, dia pengen tahu persis kalau dia investasinya aman bang enggak? Jadi itu sebabnya competitiveness menjadi penting, karena tidak akan mungkin ada investasi, ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kalau nggak ada kepastian hukum. Kalau kita tidak bisa mengendalikan korupsi. Nah makanya kemudian indeks perception korupsi salah satunya memuat soal indeks yang berkaitan dengan competitiveness. Nah dalam konteks itulah maka kemudian muncul pertanyaan, emang kalau kita menangani kasus korupsi yang gede-gede, prosesnya itu proses yang betul-betul independen, yang tidak diintervensi. Yang menyebabkan dunia usaha mendapatkan kepastian hukum dari proses itu. Betul. Jangan-jangan kasus korupsi itu ada korupsinya di dalam penanganannya. Nah, disitulah. Atau tendensi ganti pemain kadang-kadang kayak gitunya juga. Ya kalau begitu kan artinya pemain yang baru ini berkoalisi dengan kekuasaan, dugaannya kayak gitu kan, untuk menggantikan pemain lama. Jadi sebenarnya bukan korupsinya yang dihilangkan, pergantian rezim permainan dan pemain. Berbahaya sekali. Ini menurut Kaban begitu loh.
Aku nggak ngomong itu. Tapi itu lain hal Pak. Bisa jadi ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi kita belum tahu yang mana. Tapi menarik Pak B, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan di pembukaan awal. Terkait dengan kasus-kasus yang ditangani. Hari ini kita bicara dengan Bung Kaban nih. Yes. Bung Kaban ini dulu sering nangani perkara bareng dengan saya Pak. Dia di bagian. Jadi kita udah tahu lah karakternya dia. Iya. Kira-kira. Dia di bagian intelijen Langsung di framing. Dan perkara-perkara besar-besar di KPK dulu. Saya termasuk banyak belajar dari Bung Kaban ini. Kalau kita melihat dari perkara-perkara yang ditangani kemarin kan, saya perhatian sekali dengan kasus oplosan. Oplosan minyak. Saya juga bingung, waduh jahat betul nih oplosan minyak nih. Kerugiannya 1.000 triliun. Nah, kaitan dengan itu Bung Kaban kan penasihat hukumnya bukan? Iya betul Bang. Oke, terkait dengan kasusnya, saya pengen mendapatkan penasihat penjelasan. hukum oplosan atau penasihat yang mana mempersoalkan benar nggak ada oplosan? Ya, kita pengen dapat ceritanya nih, kan sidangnya sudah dimulai juga. Mungkin pemirsa juga ada yang mengikuti, tapi ada yang nggak betah juga ngikuti sampai lama sekali kan. Sampai subuh Bang. Kan proses sidangnya pasti panjang sekali. Kita pengen dapat cerita sebetulnya kasusnya apa. Oplosannya berapa banyak yang dioplos gitu kan ada ceritanya. 1.000 triliun itu sudah bisa dibuktikan berapa dan seterusnya. Atau mungkin ada hal-hal yang menarik kita bincangkan dan kita bahas dalam pembicaraan kali ini. Silakan. Iya. Kapan? Iya Bang. Jadi saya tertarik dengan kasus ini karena memang seperti Abang sampaikan tadi, kasus-kasus besar itu menarik untuk kita pelajari juga ya. Karakter kasusnya seperti apa begitu. Jadi di dalam kasus ini dulu di awal di media itu kan kita dengar ini ada oplosan BBM dan kerugiannya 1.000 triliun. Nah, ketika saya mendampingi klien saya waktu itu, Pak Rifa Syahan, Pak Maya, sama Pak Edward, mereka ini dari Patraniaga Bang. Patraniaga, oke. Pak Rifa ini direktur utamanya, Pak Maya ini direktur pemasaran, Rifa ini VP. VP dia. Nah, begitu kita terima surat dakwaan, cerita oplosan itu memang nggak ada Bang. Cerita oplosan dalam dakwaan sama sekali nggak ada di dalam surat dakwaan. Loh, bukankah pokok perkaranya memang soal oplosan? Nah itu dia juga ketika kita menerima surat dakwaan loh kok nggak ada oplosannya nggak ada di situ. Ini yang poin pertama. Oplosan sebagai pintu masuk untuk memframing dan merebut citra baik kepada publik. Kita nanganin kasus yang gede banget, yang merugikan masyarakat banget. Muncullah frasa kata oplosan. Jadi oplosan itu sebenarnya frasa framing untuk menarik perhatian publik. Dan mereka dan penegak hukum bisa melakukan apa saja setelah itu. Karena kan kalau bicara oplosan kan orang akan melihat bahwa ini minyak dioplos mungkin sama air atau sama apa gitu kan. Saya nggak ngerti. Bayangan masyarakat seru begitu Bang. Oke, sekarang dalam perkaranya tentunya kan dimulai dari berkas perkara dong. Betul, ya kan? betul. Ini perkaranya seperti apa sih? Karena kan ada kasusnya kalau nggak salah anaknya Reza Khalid ya. Iya betul. Ada Kelly kalau nggak salah namanya. Kerry. Terus kemudian dari BUMN-nya di situ ada Patraniaga. Terus Pertamina Kilang Internasional. Pertamina Kilang Internasional ya. Satu lagi Pertamina Shipping Internasional. Oh, Shipping Internasional. Perkaranya seperti apa sih? Karena kan kalau shipping kan terkait dengan transportasinya, pengapalannya, kilangnya penempatannya dan ini perdagangannya. Yang seperti apa sih perkaranya itu? Pokok perkaranya seperti apa? Ya, yang saya bisa jelaskan secara rinci itu mungkin terkait dengan Patraniaga ya Bang ya. Karena saya mendampingi langsung. Jadi kalau di Patraniaga itu yang dipermasalahkan dua hal sebenarnya. Menjual solar non subsidi ke industri. Yang dipermasalahkan itu kenapa kamu menjual di bawah harga terendah. Jadi di internal Pertamina Patraniaga ini ada namanya pedoman ya. Di dalam pedoman ini di situ disebut salah satu pedoman di dalam Pertamina Patraniaga itu disebut menjual di bawah bottom price. Ada ketentuan di situ, ketentuan di dalam pedoman itu supaya menjual itu sesuai dengan bottom price. Begitulah kira-kira sesuai dengan bottom price. Nah, tetapi begitu kita hadirkan, jaksa hadirkan di persidangan saksi-saksi,
diperbolehkan sebenarnya menjual di bawah bottom price, menjual di bawah harga terendah itu tadi. Ada ketentuan itu diperbolehkan. Nah, jadi itu satu pokok perkaranya Bang terkait dengan penjualan solar non subsidi ke industri. Nah, yang kedua terkait dengan pengadaan atau impor BBM. Nah, terkait dengan pengadaan impor produk BBM ini yang dipermasalahkan di dalam surat dakwaan itu di dalam proses pengadaannya itu ada komunikasi lah antara tim pengadaan dengan peserta tender melalui chat. Nah, di dalam surat dakwaan ini disebutkan itu melanggar kode etik, tidak sesuai dengan peraturan internal lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dua hal itu sebenarnya dipermasalahkan Bang. Penjualan BBM non subsidi ke perusahaan tambang seperti Adaro, perusahaan Sinarmas Group. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi sama sekali memang nggak ada membahas terkait dengan BBM oplosan tadi di situ Bang. Oh, iya iya. Atau mungkin karena ini ada juga terkait dengan yang Pertamina Shipping tadi, dan juga satu lagi Pertamina International Kilang ya. Mungkin oplosannya di perkara yang lain barangkali. Enggak ada Bang. Enggak ada juga. Enggak ada. Jadi kita disatuin berkas semua Bang. Setelah kita cek semua, oplosan itu enggak ada. Nggak ada di dalam semua dakwaan, entah itu terkait dengan Pertamina Shipping, Pertamina Kilang, itu sama sekali nggak ada di dakwaan mengenai oplosan itu. Oke, ini menarik nih. Kalau kita bicara terkait dengan tadi perkaranya dua hal ya, menjual di bawah harga bottom price, dan yang kedua terkait dengan pengadaan impor ya. Iya. BBM. Perkaranya gimana sih sebenarnya? Yang dibahas dalam dakwaan dan sejauh ini di persidangan. Jadi kalau yang pertama penjualan BBM non subsidi ke industri itu tadi Bang. Oke. Ada aturan internal untuk menjual BBM non subsidi ini boleh di bawah harga jual terendah. Nah, itu ada SK Direktur Utama yang memperbolehkan menjual BBM non subsidi dengan harga di bawah harga terendah. Nah, kemudian itu dipergunakan untuk transaksi spot Bang, transaksi beli putus. Untuk bottom price itu dipergunakan untuk transaksi spot atau beli putus. Nah, tapi untuk menjual yang ke industri yang long term sifatnya jangka panjang itu pakai formula dia. Jadi bukan merujuk kepada bottom price tadi. Jadi bottom price ini gini Bang gampangnya. Itu kayak price list pegangan sales Bang. Jadi pegangan sales untuk menjual transaksi putus itu tadi, kalau kamu menjual ini loh batasan harga terendahmu. Kalau menjual ke konsumen yang beli putus. Tetapi kalau dengan konsumen yang jangka panjang, itu pakai formula dia. Kasarnya beginilah. Kalau sales itu pegang price list ya. Ketika ada konsumen datang beli banyak dapat diskon kurang lebih begitu. Jadi harganya bisa di bawah price list kurang lebih begitu. Bisa di bawah price list. Nah, makanya di dalam SK itu Bang ada SK 05 Direktur Utama Patraniaga itu diberi ruang. Kamu boleh menjual di bawah bottom price dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya ini nanti kalau kita nggak rebut pasar katakanlah segmen-segmen tertentu kompetitor masuk. Nah, jadi kamu boleh menjual di bawah bottom price. Tapi sebenarnya ada parameter-parameternya kapan kita boleh menjual di bawah bottom price, kapan kita tidak boleh menjual di bawah bottom price. Di bawah maupun di bawah harga pokoknya pun bisa menjual menurut ketentuan internal Bang. Tergantung situasi pasar. Begitu kira-kira. Yang poin pertama ini dulu. Yang satu lagi kita bahas masalah nanti pengadaan yang berikutnya. Yang poin ini Pak Bewi, ini menarik nih Pak Bewi. Ketika bicara terkait dengan menjual harga di bawah bottom price ya. Persoalannya kan begini. Bukankah ini adalah tindakan sifatnya bisnis ya dalam suatu korporasi? Karena sekalipun seandainya tindakan itu menjual itu ada kesalahan seandainya, kan apakah serta-merta menjadi pidana? Ini kan menarik karena saya beberapa kali Pak Bewi bicara dengan rekan, baik itu ada kawan penegak hukum ataupun aktivis, kita bicara terkait dengan bagaimana melihat pasal 2 pasal 3 nih Mbak Bewi. Pasal 2 pasal 3 kan perbuatannya sebetulnya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi yang kemudian baru bisa dipidana kalau ada mens rea nih Mbak Bewi.
Nah ini kan menarik kalau tiba-tiba menjadi Kalau persoalan gitu. ini kan corporate action. Oke. Ya. Kalau corporate action dilakukan oleh korporasi, maka kemudian harus ada ukuran-ukuran korporasinya. Salah satu syaratnya itu kalau pakai pasal 97 PT, itu ada yang disebut dengan business judgment rule. Oke. Kalau itu dilakukan dengan kajian, tidak ada melanggar hukum, tidak ada konflik kepentingan, untuk kepentingan korporasi jangka panjang, sebenarnya nggak bisa loh, nggak bisa tuh dibuka. Kalau pakai Islam tuh hijab bahwa dia lo melanggar, nggak bisa mas. Iya. Makanya dalam banyak putusan Mahkamah Agung, kasus-kasus seperti ini lepas, bukan bebas, lepas karena nggak bisa dilakukan tindak pidana, dipidana. Itu banyak tuh kasus kayak gitu tuh. Nah ini yang artinya kan gini. Ini kan kasus yang bukan pertama kali, bukan dua kali. Ini udah beberapa kali dan sering sekali itu orang-orang itu lepas, bukan bebas ya. Karena onslaught itu artinya ya itu salah menerapkan hukum itu. Iya. Kalau ini corporate action ada dasarnya. Selama tidak melanggar pasal 97 ayat 5 kalau nggak salah. Maka kemudian lu nggak bisa disalahin sebagai pidana gitu. Iya. Nah itu yang menurut saya agak kita ini disuguhkan atraksi yang orang tuh dibikin masyarakat itu seolah-olah ini memang betul ada kejahatan luar biasa sekali. Terus kemudian dikasihlah puzzle lain. Ini kasus ini saya langsung kepikir nih, puzzle yang lain pasti ada kaitannya dengan Petral. Orang disuguhkan kan? Ini dalam perdebatan nih, tapi di persidangan apakah ada muncul? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kaitan sama sekali sih Bang. Kedua dikasihlah masuk kasusnya ini ada Reza Khalid. Jadi itu mas. Jadi sesuatu yang sebenarnya di awang-awang, sesuatu yang di luar itu kemudian ditarik masuk gitu. Substansi pokoknya malah begitu diperiksa kan substansi pokoknya kita lihat di pengadilan. Kan ada 3 urusan substansi pokok itu. Pertama lihatlah rumusan dakwaan. Terus kedua lihatlah proses persidangan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Kawan tadi sudah menjelaskan ada aturan itu SK dari Pertamina yang membolehkan dan ada formula. Kalau itu tidak dilanggar, aktus reanya kan nggak terjadi mas. Betul. Kalau aktus rea nggak terjadi, apalagi mens reanya gitu. Nggak usah ngomong mens reanya. Peristiwanya aja tidak bisa dianggap pelanggaran, apalagi niatnya. Apalagi kalau kemudian bisa dibuktikan ini ada kajian lebih dulu. Jadi semua prosedur ada, semua tahapan secara prosedur dilakukan. Terus di mana kita bisa membuktikan mens rea? Ya, menarik sekali ini Pak Bewi. Kalau ini ilmunya Mas Nov. Saya belajar dengan Pak Bewi. Kita kan tahu dulu Pak Bewi kasih pengarahan ke pimpinan. Arahannya pimpinan juga waktu itu. Nah sekarang begini, tadi Pak Bewi mengatakan soal konflik of interest. Bicara soal mens rea. Dalam kasus ini, konflik of interestnya apa sehingga kemudian mereka jadi tersangka dan terdakwa sampai sekarang? Dan bagaimana dengan mens rea yang telah dibuktikan serta bukti-bukti yang diajukan? Nah ini yang menarik Bang. Saya juga pada saat pertama kali membaca dakwaan itu kan yang menjadi pertanyaan saya pertama kali Bang. Dakwaan ini di dalam surat dakwaan yang menjadi terdakwa hanya pihak dari Pertamina Patraniaga. Tapi yang katanya pihak diuntungkan itu tadi korporasi-korporasi itu tadi satu pun tak terjadi, tidak menjadi terdakwa. Jadi hanya dari sisi ini aja Bang. Jangan kau sebut nanti dia ditarik sebagai. Makanya aku sebut ditarik pula ini. Itu Bang yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaan Abang, mens reanya di mana di situ? Nah, ada konflik of interest nggak ketika mengambil keputusan tadi itu? Tidak ada Bang. Jadi saksi-saksi yang disajikan nggak dalam dakwaan atau dalam persidangan? Di dalam dakwaan pun satu pun tak ada yang mencerminkan ada perbuatan, ada menggambarkan mens rea. Di dalam persidangan pun apalagi saksi-saksi itu justru semuanya melemahkan surat dakwaan. Semua saksi mengatakan menjual di bawah bottom price itu ada loh aturannya. Betul. Betul. Hanya BPK yang berbeda dengan semua keterangan saksi itu tadi Bang. Ini saya sebut merek nggak apa-apa kan? Nggak, karena ini menarik disebut merek. Ketika dalam sebuah bisnis mas dan menghitung kerugian, maka kalau kerugian itu dihitung bukan orang yang memang bukan sekedar faham ilmu menghitung kerugian, tapi dia berasal dari asosiasi itu susah mas. Kayak misalnya begini, oversupply pasar itu. Kalau memang harga global turun cepat,
ya kita harus main di pricing dong. Betul. Ya, itu terus lu kan nggak mungkin pakai ukuran BPK gitu kan? Iya. Menurut saya itu contohnya nggak cukup. Terus kemudian ada kompetisi ketat. Dalam kompetisi ketat, Mas, maka harus ada kebijakan penetration market. Nah, pinter nih Pak BW. Marketingnya juga, kalau marketingnya juga luar biasa. Jangan gitu. Untung di ujung-ujung sidang selesai. Kalau nggak gue di hire nih, Mas. Ilmu marketingnya oke juga. Jadi dari titik itu kan tadi ngomongin orang cara menghitung kerugian. Yang cilakanya nih, saya dapat informasi nanti cilakanya kemudian mereka menggunakan perhitungan itu total loss. Ya kan? Oh gitu? Padahal proses ini kontraknya belum selesai, Mas. Artinya perjanjian-perjanjian masih dipakai kan, masih terjadi kan? Kalau yang saya dengar, makanya saya perlu klarifikasi. Nanti bisa saya jelaskan di situ. Jadi ngeri, Mas. Ini negara diuntungkan karena dengan situasi kayak gini cadangan kita jadi tambah besar. Ini geoekonomi politiknya di situ. Terus kemudian memang harus ada penetrasi seperti itu untuk kepentingan yang lebih gede, tapi kemudian mereka harus jadi korban. Ya. Memang ini bahaya sekali, Pak B. Kalau tadi seperti Pak B katakan, ketika ada perlu penetrasi pasar, contohnya perlu terkait dengan masalah supply yang agak berlebih. Ketika tidak melakukan penurunan harga untuk mengeluarkan barang itu, yang ada kan tambah rugi. Kenapa? Penyimpanan, inventory, betul, segala macam itu kan akan jadi persoalan kan? Iya. Itu saya yang awam nih. Tapi kita tanya sama ahli sama Bung Kaban. Gimana, Pak? Jadi gini, Bang. Jadi memang benar yang disampaikan Pak BW tadi. Pricing itu kan strategi. Keputusan harga menjual itu strategik. Keputusan strategik akan sangat tergantung supply demand di pasar, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya kompetitor kita menawarkan harga lebih murah, pilihannya kan apakah kita tetap menjual, menurunkan harga, atau kita simpan itu barang. Ya. Dalam konteks ini kan produk BBM seperti solar itu. Nah, kalau dia simpan, ada cost yang muncul, Bang. Betul. Tadi Abang sampaikan ada biaya penyimpanan. Nah, dan juga di dalam konteks Pertamina Petraniaga ini nggak bisa dilihat secara terpisah karena ada kilang. Nah, kilang kalau dia nggak bisa menjual, produksi kilang menurun juga, Bang. Ya. Kalau produksi kilang menurun, berarti kapasitas produksinya menurun, dia biayanya juga semakin besar, biaya overheadnya di kilang. Nah, semakin banyak kita menjual produk, harga per produk per liternya itu semakin rendah. Kalau produksi kita tinggi, secara accountingnya biaya overheadnya bisa dialokasikan ke banyak produk, semakin rendah, barang kita semakin kompetitif di pasar. Jadi ada banyak pertimbangan teman-teman Patraniaga ini. Makanya SK itu sebenarnya dikeluarkan boleh menjual di bawah bottom price untuk memberikan ruang kepada tenaga penjual itu diskresi itu tadi, Bang. Tapi yang poin yang penting menurut saya sampaikan di sini bahwa di ujung konsolidasi setahun itu nggak rugi, Bang. Jadi ada memang dia kadang harus menjual di bawah harga pasar, ada yang jauh lebih tinggi di bawah bottom price tadi. Nah, di ujung konsolidasi setahun dia untungnya dari tahun ke tahun trennya menurun. Trennya sangat signifikan kenaikannya, Bang. Kalau dalam proses pembuktian yang berjalan ini kita bicara dalam perkara yang sedang berjalan, tapi memang ini menarik karena sebagai pelajaran nih, Pak BW. Bukti yang dijadikan andalan untuk mempersoalkan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa nih contohnya. Kira-kira apa yang menjadi alasan bahwa kesalahan itu adalah pidana, yaitu pidana korupsi karena ini harta negara kan? Betul. Dan kemudian kepada mereka kemudian dibawa ke persidangan. Apa yang paling andalan dibawa? Jadi yang menarik di kasus ini, Direksi Pertamina, direktur utamanya Pak Rifa dan Pak Maya ini, dia hanya di dalam dakwaan dituduh menyetujui kontrak penjualan BBM solar non subsidi. Satu itu aja perbuatannya. Menyetujui kontrak. Nah, tapi menyetujui harga jual tadi sebenarnya bukan mereka-mereka ini, Bang. Yang menyetujui itu VP-nya. Karena ada di sana level otoritas menyetujui harga. Kalau dia di atas MOP istilahnya mereka itu kewenangannya VP. Persetujuan harga jual. Tetapi untuk kontrak jangka panjang ini kan ada nilai kontraknya. Nah, revenue authority-nya itu ada di mereka, di direktur utama sama direktur pemasaran. Nah, itulah yang ditandatangani oleh direktur utama, direktur pemasaran. Itu saja, satu perbuatan itu aja. Menandatangani kontrak
Udah itu aja perbuatannya. Oh, kalau cuman itu saja dan kemudian dianggap sebagai kejahatan, ini bahaya ini. Karena orang nggak berani ngambil keputusan nanti Pak B. Kan artinya gini, dia menyetujui itu karena aturan perusahaan mengatakan kayak gitu, ya kan? Iya. Jadi Diperbolehkan. justru dia tidak tanda tangan itu dia salah gitu loh. Jadi iya. orang mengikuti SOP kok salah. Iya, Satu. iya. Terus kedua, ada analisis kebijakan komersialnya kan yang dilakukan. Pasti ada. Kalau itu sudah dilakukan dan dia periksa, memang supervisornya atasannya harus periksa. Kalau sudah diperiksa dan ini benar, ada analisis kebijakan komersial, so what? Itu bagian yang kedua itu. Terus yang ketiga kan yang dia periksa lagi kalau betul-betul GCG-nya udah dijaga. Ada konflik kepentingan nggak dia? Ya, kalau itu dipastikan nggak ada. Tadi saya tanya nggak ada penjelasannya. Nggak ada ya, nggak ditemukan. Nggak ada Iya, konflik. kalau itu justru kalau dia tidak tanda tangan dia salah. Karena apa kerugian negara terjadi sebenarnya. Bukan. Jadi dia tidak tanda tangan yang tadi Kaban bilang itu lifting kita jadi tambah turun, terus kemudian tarif kita harga itu jadi tidak kompetitif. Itu yang terjadi. Nah itu yang saya bilang cara ngitung kerugian itu Mas nggak bisa. State institution ngitung soal kerugian di publik dengan komersial nggak bisa, beda. Dan selama ini kita menggantungkan cara penghitungan kerugian itu pada lembaga negara yang pengalaman dalam bisnisnya itu terbatas. Iya. Menarik sekali nih. Kan sekarang begini, kalau kita bicara di pokok perkara, perkaranya kan ada berkas perkaranya. Betul, Bang. Dalam dakwaan, dalam pemeriksaan persidangan yang sudah berjalan juga mungkin banyak bukti-bukti atau saksi yang sudah dihadirkan gitu ya. Pertanyaannya adalah para terdakwa ini terima uang nggak sih? Tidak ada sama sekali. Terus yang kedua, ketika proses di berkas perkara ada hartanya disita nggak? Hanya blokir aja Bang. Diblokir, Blokir nggak ada disita. rekening, nggak ada. Nah ini harus hati-hati Mas. Setahu saya nggak ada ya. Sita sama blokir hati-hati. Setelah diblokir itu dia jalan menuju ke penyitaan. Dan setelah blokir itu kapan barang itu mau dilepas blokirnya juga masalah. Blokir itu tindakan sementara kan Pak. Tindakan Karena awal. ada beberapa kasus, paling nggak saya nanganin satu kasus Mas. Ada orang direktur yang jadi tersangka. Tapi aset perusahaannya diambil. Perusahaan tidak benar dijadikan tersangka. Kok bisa gitu? Kejadian Mas. Ada kasusnya Mas. Cuman kan gak enak mereknya disebut. Ada kejadian kayak gitu. Cuman ya sudahlah. Tapi kalau di sini sebenarnya titik kritikalnya itu adalah ini diskresi atau komersial strategik. Diskresi nggak bisa disebut diskresi, orang ada aturannya. Ada aturannya. Kalau diskresi kan ini adalah komersial strategik Mas. Kalau komersial strategik itu artinya judgment rule-nya adalah bisnis Mas. Ada nggak pelanggaran? Nah, balik lagi ke pasal 97 ayat 5 tadi, ini harusnya argumennya bisnis judgment rule tidak ada pelanggaran terhadap tindakan aksi korporasi yang melawan hukum. Nggak ada niat jahat, ya itu kan strategi komersial kan. Strategi komersial. Kalau kita bicara ini biasanya saya awam soal korporasi Pak. Jadi kalau pertanyaan saya salah, saya juga maaf. begitu lihat kabar aja terus mata gue soal korporasi jadi melek gitu. Jadi begini, biasanya kalau ada suatu tindakan manajemen ya. Tentunya kan di korporasi ada pengawasan, ada pertanggungjawaban dalam rules mungkin ya atau apapun ya. Itu pernah nggak ada temuan dari bidang pengawasannya atau bidang terkait dengan laporan pertanggungjawabannya yang kemudian dilihat sebagai persoalan dan kemudian dibawa dalam proses perkara pidana seperti sekarang? Jadi sepengetahuan saya Bang, instrumennya dulu ya, instrumen pengawasan yang ada di dalam korporasi itu ada komisaris, ada komite auditnya, komisaris toolnya, komisaris di Pertamina ada bagian risk management, lalu bagian internal audit, ada whistleblower-nya juga, WBS-nya, kemudian ada juga external audit. External audit ini dari Big Four lah, PricewaterhouseCoopers, EY dan segala macam, BPK. Nah, BPK ini kan ngaudit udah puluhan tahun. Kebijakannya ini sebenarnya nggak ada berubah. Masalah harga menjual ke corporate itu menggunakan formula itu sama sekali nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada berubah. Kok belakangan jadi masalah? Jadi ini sebenarnya temuan audit, Bang. Yang kemudian menjadi pidana. Begitu kira-kira.
Kalau temuan audit itu biasanya bisa dijawab, ada penjelasan lebih lanjut, begitu kan biasanya. Betul, biasanya begitu. Jadi kembali ke pertanyaan abang tadi, sama sekali tidak ada di dalam WBS, hasil internal audit, hasil eksternal audit, segala macam itu nggak ada temuan terkait dengan kerugian negara karena menjual di bawah bottom price tadi, bang. Jadi BPK ini, sedikit saya tambahkan, bang, BPK ini menghitung kerugian negaranya, katakanlah harga price list tadi ya, referensi harga itu 10.000 per liter. Nah, teman-teman ini menjual ke corporate di hari-hari tertentu 9.500 di bawah bottom price itu tadi kan, bottom price 10.000, ini 9.500. Selisihnya 5.000 ini itulah kerugian negara. 500 ini adalah kerugian negara. Itu sederhana sekali gitu ngitungnya. Begitu saja dia menghitungnya. Ada yang perlu dilanjutin dari Kak Ban itu. Kalau disebut ada temuan audit, kita mesti tanya temuan auditnya itu apa? Audit apa? Ya, bisa saja itu karena pencatatannya tidak sesuai dengan tata cara pencatatan audit, kan bisa kayak gitu, bukan terjadi pidana atau cheating di situ, belum tentu seperti itu. Nah, temuan audit itu kan harus diperiksa lebih lanjut, Mas. Nggak bisa serta-merta itu. Terus satu itu. Terus kedua, kan ada mekanisme kontrol yang lain tadi. Ada WBS, ada internal kontrol, eksternal kontrol, komite audit. Kalau itu semua udah dikerjain dan itu baik. Terus apakah hanya dengan satu temuannya BPK itu bisa menggugurkan? Kan mesti melihatnya harus kayak gitu dong, Mas. Dan bagaimana merumuskan dakwaan unsur di dalam suatu pasal itu menggunakan ada sekian banyak sistem pengawasan, lu cuma ngambil satu yang di situ. Itu soal fairness-nya. Gimana tuh, dan kualitas penegakan hukumnya akhirnya kan. Ya, ini yang nanti perlu kita cermati nih Mbak Boy. Nanti dalam putusan pengadilannya seperti apa ini? Semoga prosesnya bisa dilakukan seobjektif mungkin ya. Betul. Di poin kedua sekarang tadi yang terkait dengan impor ya. Iya. Terkait dengan penjualan BBM solar non subsidi yang pertama, bang. Enggak, yang kedua. Yang kedua impor ya, betul. Soal dengan impor. Apa yang terjadi di sana di kasusnya itu? Jadi yang kedua ini mengenai impor produk BBM, bang. Jadi RON 90 dan RON 92. Nah, ini yang dioplos nih Mbak BW. Mungkin yang diduga ya. Juga. Salah dong saya tadi ya. Gimana? Enggak ada. Jadi enggak dioplos itu. Enggak dioplos. Jadi intinya di dalam proses impor BBM ini ditemukanlah chat antara klien saya ini Pak Edward dengan perwakilan British Petroleum BP di Indonesia. Nah, chatnya ini sebenarnya komunikasi yang intinya Pak Edward ini mau menurunkan harga. Jadi biasa di dalam proses pengadaan produk BBM memang bisa mereka melakukan negosiasi setelah pembukaan HPS. Jadi HPS dibuka, lelang sudah ditutup, nama shortlist, nama pemenang tender, bukan pemenang ya, shortlist di bawah pemenang-pemenang yang di bawah HPS mereka udah punya daftar orang-orang penawarannya di bawah HPS, perusahaan-perusahaan yang penawaran di bawah HPS. Nah itu sudah ada. Nah teman-teman di Pertamina ini dia sebenarnya sudah masuk, bisa di award jadi pemenang, tapi mereka tetap mau nego. Nah itulah komunikasinya itu dalam rangka nego menurunkan harga ini tadi. Nah singkat cerita, kalau nego menurunkan kan bagus berarti. Nah bagus, dan itu penghematannya di persidangan 24 juta US dollar setelah dilakukan nego-nego tadi. Nah cuman di dalam surat dakwaan proses nego itu tadi dianggap sesuatu yang melanggar aturan. Loh, berpihak ke siapa dong berarti dalam hal ini? Maksudnya ketika negosiasi menurunkan kan artinya kewajiban negara untuk BUMN negara ini untuk membayar mesti lebih murah. Iya, betul. Harusnya lebih diuntungkan dong. Harusnya lebih diuntungkan, dan tidak ada keterangan saksi di persidangan yang nego itu memang sesuatu yang tidak dibenarkan. Saksi-saksi yang dihadirkan semua juga menyampaikan bahwa itu dibenarkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengadaan impor gitu ya. Agak sedikit berbeda memang dengan pengadaan konvensional yang kita pahami. Iya. Titik kuncinya itu Mas, apakah negosiasi itu melawan hukum? Iya. Kalau kemudian negosiasi di dalam market itu sesuatu yang dibenarkan, bahkan itu bisa menguntungkan
kedua pihak dan juga menguntungkan negara kan sebenarnya kan Iya, dia betul. bisa menurunkan harga. Jadi Bayar lebih murah ya, gitu iya, kan. jadi unsurnya adalah apakah kesepakatan itu kesepakatan jahat? Kalau itu bukan kesepakatan jahat, unsur melawan hukumnya nggak ada, apa yang bisa dikualifikasi itu sebagai unsur kejahatan gitu loh? Ya tadi kejahatannya di mana kalau gitu? Saya masih belum paham. Unsurnya apa? Gitu? Iya, kejahatannya di mana kalau begitu? Nah, jadi kalau saya bicara fakta di persidangan, Bang. Oke. Di persidangan itu seperti yang saya sampaikan, tidak ada satupun sebenarnya saksi itu menyatakan bahwa itu sebuah pelanggaran aturan internal juga nggak ada. Dan mereka itu melakukan hal yang sama dengan vendor-vendor yang lain. Sama juga mereka melakukan penawaran, melakukan negosiasi harga juga. Bukan hanya ke Sinochem dan BP yang dipermasalahkan ini. Ya. Jadi ada 15 sebenarnya pemenang tender ini. Dan hal yang sama dilakukan ke 15 vendor-vendor tadi. Tetap ditawar. Walaupun katakanlah HPS kita 100 per liter, Bang. Nah mereka udah nawar nih 98, 90, 95 gitu. Udah di bawah HP semua. Mereka tetap tawar. Nah di dalam proses nawar itu tadilah kontak-kontak lewat WhatsApp. Ya. Nah dan faktanya harganya turun. Di persidangan disampaikan itu sampai menghemat 24 juta US dollar. Itu kuncinya Mas. Chatting ini merugikan perusahaan. Kan saya tadi masuk di melawan hukum. Terus kedua untuk mencek melawan hukum dia cek aja ada kerugian perusahaan nggak? Kalau kerugian perusahaan nggak rugi, di mana melawan hukumnya? Terus kedua ada kickback nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kickback, selesai barang itu. Bagaimana kickback orang dia menurunkan harga? Iya, artinya kalau kan dia naikkan dapat kickback masuk akal gitu. Itu juga nggak masuk akal. Cuman mungkin ada persekongkolan nggak di situ? Kalau persekongkolan itu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari perusahaan, apa salahnya di situ? Iya. Terus ngitungnya gimana tuh? Ngitung kerugian dari situ orang untung. Nah, ini yang tadi dari awal tuh saya bilang ini cara menghitung tuh bagaimana? Bukan hanya cara menghitung kan, cara mempersepsikan bahwa proses itu benar dan tidak benar, melawan hukum tidak. Itu yang menurut saya ada masalah tuh. Nah, sekarang saya tanya sama Bung Gaban, kalau dibilang ini perkara sudah di persidangan, ya kan? Tentunya ada berkas perkara yang di situ ada statement dari penyidiknya gitu. Betul. Kan, mengatakan bahwa ini nilai kerugiannya sekian. Dari impor tadi yang ditawar untuk harganya lebih turun, nilai kerugiannya bagaimana cara menghitungnya dan berapa nilainya? Nilai kerugiannya untuk impor ini aku lupa Bang, nggak terlalu besar. Cuman menghitungnya itu kan ada HPS yang dibuat teman-teman ini pada saat pengadaan waktu itu. Nah, kemudian di dalam surat dakwaan mereka ini meminta ahli untuk menyusun yang namanya alpha adjusted atau HPS tandingan lah mungkin bahasa gampangnya begitu. Bikin HPS tandingan, ahli menghitung. Nah dari dua itu tadi pengadaan RON 90 dan RON 92 itu hasil hitungannya si ahli justru malah lebih tinggi. Oh lebih tinggi. Nah itu nggak lebih dipakai. tinggi dari HPS yang dibuat oleh teman-teman itu tadi 100 itu tadi. Nah kemudian saat yang RON 92 ternyata hitungan HPS ahli ini lebih rendah Pak. Lebih rendah. Nah itulah selisihnya dengan HPS yang dibuat teman HPS ahli lebih rendah dibandingkan HPS yang dibuat oleh panitia tender waktu itu. Selisihnya itulah disebut dengan kerugian negara. Nah cara metodologi menghitungnya ini aja kan sebenarnya agak sebenarnya kita bisa lihat itu dari angle yang lain Mas. Iya. Ketika orang menghitung dari korporasi dan ada orang lain lagi diminta untuk menghitung, itu kan bagian dari proses due diligence. Ini kan bagian dari sifat dan karakter prudentiality. Itu Mas. Ini ada satu, nggak bisa satu, dua, satu itu. Jadi ini proses prudentiality. Kenapa dianggap itu justru yang dipakai yang satu? Enggak kan dari situ kita bisa ngelihat, kita mengadu. Terus yang kedua yang dipakai yang mana? Yang rendah. Yang rendah itu apa? Yang menguntungkan perusahaan kan? Lagi-lagi itu ujungnya ini merugikan, menguntungkan. Prosesnya proses prudentiality maksud dianggap sebagai melanggar hukum di situ. Iya. Dulu Mas Novel gimana sih ngajarin teman-teman? Saya batuk ya. Jadi memang menarik sekali. Jadi kalau bicara dari metodologi ya,
Tentunya apabila suatu metodologi itu dipercaya atau diyakini sebagai metodologi yang benar, berarti semua cara penghitungannya digunakan gitu. Betul. Contohnya tadi yang satu yang RON berapa yang lebih tinggi 92 ya. Iya, RON 92. Yang 92 lebih rendah, yang satu lagi lebih tinggi. Lebih tinggi. Yang lebih tinggi nggak dipakai gitu ya. Yang lebih rendah dipakai. Kenapa nggak dipakai dua-duanya? Atau metodologinya juga sama mestinya. Gitu. Terus yang kedua begini, ketika HPS itu dipersoalkan, faktanya kan harganya di bawah HPS. Ya kan yang dibeli. Iya, betul. Dan yang kedua, sudah di bawah HPS ditawar lagi, turun lagi. Iya, turun. Jadi kenapa yang dihitungin cuma harga HPS gitu kan? Ini kan hal-hal yang menurut saya kalau menghitung dari persoalan seperti itu jadi membingungkan gitu. Ini mau melihat dari persoalan apa? Apakah bicara terkait dengan harga kemudian dihitung semuanya? Karena dalam suatu bisnis kan ada kalanya suatu langkah yang dilakukan bisa rugi, bisa untung begitu ya. Dan kemudian apakah ruginya suatu kegiatan usaha bisnis di BUMN itu bisa menjadi pidana semua? Kan mestinya enggak. Tapi bisa menjadi pidana kalau betul-betul bisa dibuktikan mensreanya, ada niat jahatnya dilakukan. Nah kalau itu enggak ada, bingung jadi. Apalagi ada persoalan tadi yang dikatakan. Sekarang gini Mas, ini kan hakim yang akan memutus. Dan kita juga hakim punya keterbatasan kan. Apalagi soal-soal bisnis ini. Cilakanya hukum acara kita tidak membuka ruang terhadap bagaimana mewujudkan keadilan ketika hakim merasa bahwa sebenarnya dia belum cukup diberikan asupan. Karena di dalam hukum pembuktian kita itu bukan hanya alat bukti loh Mas. Ada keyakinan hakim karena kita menganut negatif wedlock. Nah dalam konteks negatif wedlock itu keyakinan hakim menjadi penting. Nah kalau di Mahkamah Konstitusi Mahkamah bisa memanggil ahli menurut pendapat Mahkamah yang bisa memberikan perspektif sesuai dengan kebutuhan itu. Mahkamah bisa gitu. Di pengadilan nggak bisa Mas. Iya. Nah, for the sake of the law enforcement dan justice, apakah hakim? Ya, ini nih di ujung nih. Tapi udah tuntutan kan? Tuntutan hari ini. Udah tuntutan. Ya. Maksud saya, hari ini. apakah hakim itu bisa diberi ruang? Ya, kenapa? Salah satu azasnya sekarang tuh living law loh Mas. Living law tuh bukan hanya sekedar masyarakat hukum adat, bukan gitu. Tapi living law itu adalah keyakinan dan rasa keadilan yang berkembang di dalam dunia bisnis itu kan juga berkembang Mas. Jadi dengan merujuk seperti itu harusnya ada ruang bagi hakim untuk mencari ahli bagi kepentingan keyakinannya dia itu. Nggak tahu ini kan kita ngobrol-ngobrol ini untuk membuka perspektif juga Mas. Iya betul. Hukum acara kita ternyata nggak hebat-hebat amat kalau nggak bisa membuka ruang ini gitu. Iya. Kalau menurut ini nanya sedikit nih Bang ke Pak BW ini. Kalau menurut Pak BW sebenarnya di fase pembuktian itu nggak cukup hakim menggali dari keterangan saksi ahli, kan banyak sekali saksi ahli. Bisa cuman juga. Kata kuncinya kan di keyakinan dia Bos. Dan ingat bahwa biar bagaimanapun ahli itu coba lihat deh, ahli dari terdakwa kan pasti dia sedang lihat dari kacamata terdakwa. Walaupun dia bilang wah iyalah sudahlah, ya kan. Coba lihat dari sisi jaksa. Sebut ahlinya. Saya bisa katakan 10-20 kali ahli itu selalu dipakai. Apakah dia semua ahli, dia jadi ahli di semua masalah? Coba aja cek. Saya bisa cek tuh. Saya bisa duga tuh. Cuman saya nggak enak nyebutnya. Siapa kira-kira yang jadi ahlinya dari ahli keuangan negara gitu. siapa? Itu terus dengan case yang berbeda-beda. Dia mengatakan semua kasus itu sama. Juga lah. Betul. Padahal ada karakteristik kasus yang beda-beda ya. Oh itu Mas Novel. Mantap. Ya mantap sekali. Dan saya melihat kasusnya putusan kasus Tom Lembong Mbak Bibi. Kasus Tom Lembong itu dalam putusannya hakim mengatakan ada perbuatan yang melawan hukum tapi tidak ada mens rea. Dan kemudian hakim memberikan putusan walaupun kemudian ada langkah dari presiden ya untuk abolisi apa ya? Rehabilitasi atau abolisi waktu itu. Rehabilitasi yang orang Wira ya. Ya, jadi
ketika terkait Coba diulang lagi, ada perbuatan melawan hukum. ada perbuatan melawan hukum, tapi hakim mengatakan tidak ada mens rea. Oke. Dan kemudian hakim tetap memutuskan. Ini apa yang terjadi gitu Pak B? Perbuatan itu kan selalu ada motif, Mas. Nah, ya. Mens rea itu kan sifat subjektif yang hadir dalam objektivitas tindakan kan gitu. Ya. Nah kemudian objektivitas tindakannya dia nilai ada perbuatan melawan hukum, tapi tidak ada sikap subjektif, sikap batin yang melakukan etika jahat itu. Bagaimana dia bisa disebut perbuatan melawan hukum? Itu kan Menarik sikap sekali. batin Betul. yang blended di situ. Lu kalau nggak ada sikap batinnya ini, masa disebut itu kejahatan gitu? Ya. Saya tadi di awal saya katakan Pak Bibi bahwa pasal 2 pasal 3 itu perbuatan melawan hukum itu rata-rata perbuatannya pelanggaran administratif. Pidana pelanggarannya melawan hukum administratif. Dan tentunya dalam pidana fisik lah ya, pidana pada umumnya lah gitu ya. Itu perbuatannya itu perbuatan yang ada actus reusnya. Artinya secara perbuatan jelas itu perbuatan kejahatan gitu. Kelihatan. Jadi nggak terlalu harus dibahas mens rea-nya gitu. Tapi karena ini perbuatan administratif, kalau orang salah dalam administratif itu ya emang bukan harus dipidana, nggak boleh dipidana. Tapi kalau kemudian kesalahan itu dilakukan karena ada niat jahat, maka itu harus dihukum. Cuman persoalannya adalah beberapa penegak hukum tuh punya pandangan bahwa mens rea itu harus adanya kickback, adanya uang. Padahal nggak serta-merta begitu. Mens rea itu paling tidak kalau nggak ada kickback, nggak pernah terima uang, paling tidak adanya persekongkolan, adanya suatu komunikasi antara para pihak itu dengan cara-cara yang beretikat tidak baik. Harusnya itu yang diusut dalam yang dinilai dalam suatu mens rea. Dalam kasus ini contohnya Bung Kaban, ada nggak? Memang disebutkan atau dalam berkas-berkas dan fakta-fakta persidangan tidak ada terima uang. Ada nggak persekongkolannya? Ada nggak hubungan dengan etikat yang tidak baik antara para pihak ini sehingga kemudian dia disalahkan dalam mengambil keputusan tadi? Kalau dalam konteks menjual BBM solar non subsidi itu tadi Bang, sama sekali nggak ada, bahkan nggak kenal pun tuh manajemen perusahaan seperti Adaro dan lain-lainnya itu. Sama sekali mereka tidak pernah isu bertemu. sensitifnya di chat. Kalau yang di itu perusahaan nggak kenal. Kalau di chat bagaimana? Chat sama sekali nggak ada. Kan turun harganya. Ya itu makanya. Kalau naik itu persoalan. Enggak, makanya tadi saya mau bilang kalau cuman komunikasi itu pimpinan nggak ketemu, nggak ada, ya bisa ini. Yang polisi dilihat tuh yang chatnya itu Mas, karena yang punya potensi untuk diperiksa lebih lanjut untuk membuktikan chat. Tapi kalau chat kemudian bisa dibuktikan bahwa tidak ada persekongkolan di situ, malah lebih menguntungkan perusahaan, apa yang jadi masalah? Saya berupaya berpihak kepada kejaksaan nih Mbak B, terus terang biar kalau saya pada kebenaran. Saya mencoba. Saya juga pada kejaksaan karena kejaksaan kan harus benar Mas. Iya. Kan maksudnya di situ tuh. Mas. Betul. Maksud saya pengen memahami, tapi agak susah saya. Artinya agak sedikit gagal. Semoga nanti saya bisa mendapat penjelasan. Ataupun paling tidak hakim mestinya memberikan putusan yang betul-betul objektif. Karena begini Pak B, kalau dalam perkara korupsi kan atau perkara pada umumnya kan hukum berlakunya ultimum remedium, pidana ya, ultimum remedium. Tapi kan korupsi kemudian ada yang bilang korupsi kan extraordinary sehingga harus premium remedium. Sehingga hakim harus berani progresif mengambil keputusan. Nah, saya khawatir kemudian kalau nanti diputusnya nggak salah gitu, jadi persoalan ini. Pak B gimana komentarnya? Frasa kata premium remedium tuh ada dalam penjelasan Undang-Undang Tipikor Mas. Oke. Jadi disebutin penjelasan umum tuh mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu premium remedium. Extraordinary-nya tuh menunjuk pada premium remedium. Cuman kan premium remedium itu mestinya bukan dalam konteks untuk menghukum dong Mas. Oh iya. Untuk mendahulukan perkaranya itu. Iya, bukan untuk menghukumnya. Benar. Nah, untuk mendahulukan, memberi prioritas dan benar-benar prudensiality-nya itu diletakkan di situ. Jadi kita memberikan tafsir terhadap premium remediumnya di situ Mas, bukan hanya sekedar angka hukumannya. Iya, menarik. Nah, itu tafsir itu selama ini kalau premium remedium pokoknya timpe gitu. Iya. Bukan pada supaya kita lebih prudent. Makanya kemudian frasa kata premium remedium dalam konteks KPK sebelum Undang-Undang 19 itu menjadi relevan karena dia tidak ada SP3. Begitu once sekali dia bilang itu tersangka, ini harus sampai ke pengadilan dan bisa dibuktikan selesai. Kalau sekarang kan kayak bermain-main kan. Iya.
mantan bosnya Mas Novel, Bung Firly udah sampai di mana kasusnya? Oh iya, dia masih tersangka belum selesai nggak jelas. Ini colongan persoalan. Ini tikungan-tikungan tajam ini. Iya, menarik sekali ini. Tentunya kita membahas ini karena kita bukan berpihak kepada orang yang berbuat kejahatan korupsi. Kita ingin keadilan harus tegak dan nggak boleh menghukum orang dengan sembarangan. Salah satu caranya Mas adalah kepengen juga kalau ada teman dari penuntut umum bisa hadir di bagus ini, ya kan? Boleh juga. Ya, jadi kan dengan begitu kita kan juga ingin melihat itu dalam teman-teman dalam podcastnya Mas Novel dan saya selalu ngundang gitu tuh. Mana dong, sini dong kita ngobrol aja. Seperti ini. Ini bukan perkawanan kita, ada perkawanan bukan untuk membuat konspirasi. Perkawanan kita adalah perkawanan untuk mewujudkan Indonesia yang jauh lebih dahsyat kan. Iya, betul. Dan tentunya kita mendukung setiap upaya memberantas korupsi yang dilakukan dengan jujur, objektif dan apa adanya. Tapi tidak boleh juga memberantas korupsi kemudian justru malah melakukan tindakan yang menghukum orang yang tidak bersalah kan gitu ya. Nah itu poinnya. Melakukan korupsi dengan korupsi. Apalagi menangani perkara korupsi dengan berbuat korupsi. Ada suapnya di situ, ada titipan untuk ganti pemain barangkali, atau ada pemerasan di situ. Wah, itu persoalan. Persoalan Mas Novel kayaknya punya ininya, catatannya banyak tuh soal tadi. Banyak tapi gak boleh bilang siapa. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Sebagai closing statement. Iya Bang. Bung Kaban, ada hal-hal yang perlu digambarkan untuk kita bisa lebih kaya pemahaman soal ini. Silakan. Ya, jadi satu yang perlu saya tegaskan Bang, saya pribadi dari dulu sampai sekarang semangat memberantas korupsi itu tidak pernah pudar begitu ya. Walaupun saya saat yakin, ini saya berada di teman-teman yang posisinya sebagai terdakwa. Nah, kedua, saya lihat Bang, di dalam penegakan hukum sekarang ini kan harus dimitigasi juga risiko-risiko yang berdampak terhadap BUMN kita itu. Betul. Seperti Pertamina Bang, begitu ada isu mengenai BBM oplosan itu dijauhi Bang. Oke, terminalnya Pertamina itu di berita-berita saya lihat dijauhi mereka beralih ke yang lain kan begitu, pom bensin Pertamina. Kedua, Pertamina kan dia menerbitkan surat utang ke luar negeri. Nah, begitu ini muncul menjadi kasus, ini kan teriak-teriak semua yang punya piutang ke Pertamina. Betul. Bisa juga mereka di-defaultkan Bang dengan kondisi seperti ini. Nah, eksternal auditor pun seperti PwC EY yang melakukan audit bertanya-tanya kok bisa ada kerugian sekian ratus triliun. Ya. Mereka kan melakukan evaluasi lagi, jangan-jangan kami salah di dalam melakukan audit. Nah, tiba-tiba bisa jadi laporan keuangannya mereka ini bisa disclaimer. Nah, ini kan berbahaya terkait dengan performance-nya Pertamina. Nah, berikutnya yang menjadi concern juga menurut saya Bang, terakhir setelah kasus ini naik, itu penjualan nyungsep. Karena nggak berani lagi manajemen mengambil sales itu mengambil keputusan untuk menjual di bawah bottom price tadi Bang. Yang diuntungkan siapa ya? Kompetitornya mereka. Nah, jadi poinnya itu sih menurut saya Bang. Penegakan hukum itu juga harus mempertimbangkan banyak aspek dan yang terpenting ya keadilan itu tadi. Di atas segala-galanya menurut saya. Menarik sekali nih Pak BW. Sebelum nanti closing statement dari Pak BW, saya ingin memberikan komentari gini Pak BW. Bagaimana kalau kemudian dengan cara-cara berpikir yang tanda kutip asal-asalan gitu ya. Saya mengatakan bahwa orang yang justru melakukan tindakan yang menyampaikan fakta yang tidak benar di publik begitu. Kan perbuatan melawan hukum itu Pak BW. Merugikan negara dari mana? Tadi poin-poin kerugiannya terjadi itu, kerugian negara. Jadi jangan-jangan ngawur-ngawur begitu juga bisa menjadi persoalan. Tapi ini hanya seloroh nih Pak BW. Artinya kalau kemudian hanya menggatok-gatokkan orang Jawa bilang orang memasang-masangkan begitu saja, itu kemudian bisa aja kemudian menjadi cara berpikir yang tidak tepat. Tapi Pak BW silakan kalau penyampaian closing statement. Ada 3 bagian. Yang pertama sebelum menjawab Mas Novel, business judgment rule sebenarnya satu instrumen yang bisa melindungi korporasi. Dan ini harusnya difahami oleh teman-teman penegak hukum. Dan itu ada batas sebenarnya. Kalau perusahaan itu melanggar batas itu,
BOD-nya melanggar batas itu baru kemudian dia bisa masuk. Ya, ya. Nah selama itu tidak dilanggar maka kemudian harusnya tidak bisa masuk penegak hukum. Ya. Terus yang kedua, fakta menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan dalam bisnis itu berbeda dengan public institutions. Jadi tidak bisa pikiran-pikiran, expertise di public institution itu dipakai masuk dalam isu-isu dalam bisnis karena nggak semuanya itu cocok, Mas. Dalam mengukur, misalnya kita membuat diskresi, di sana juga kan diskresinya itu juga kan di perusahaan ada kan? Iya, ada. Nah itu yang mesti dilihat gitu loh. Dan ternyata poin yang kedua ini Kaban mengatakan ada risiko yang sangat besar sekali yang muncul kalau tiba-tiba bisnis ini di judgment telah melakukan satu tindakan yang sebenarnya dari kalangan bisnis itu yaitu usual dilakukan. Dan itu akan memukul itu dan yang menikmati keuntungan itu adalah pihak-pihak lain. Nah, terus yang ketiga menurut saya berhentilah untuk menarik perhatian publik dengan membuat pernyataan-pernyataan yang bombastis gitu ya, yang kemudian itu sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa gue sudah berhasil nih, tapi kau mengacaukan negara ini sebenarnya. Dalam kasus yang dipegang oleh Sobat Kaban dan beberapa teman lain itu kelihatan sekali, Mas. Seminggu atau 2 minggu setelah pernyataan soal oplosan itu diralat. Betul. Tapi ralat itu tak bermakna dan tak berfungsi. Karena kerusakan dampaknya udah jauh lebih besar dan merata gitu. Dan orang udah nggak ini lagi. Ini dia lagi mau reborn ini karena udah ditegur bosnya. Seolah-olah itu. Seolah-olah kayak gitu yang. Padahal karena salah ya. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang paling penting sekali. Dan ada banyak hal yang sebenarnya dalam kasus itu yang saya dengar dan saya baca dari media itu yang bisa dibuka itu sebenarnya. Ada misalnya sebagai penutupnya ada 280-an lebih saksi yang ada dalam berkas perkara. Hanya 60 yang diajukan. Kalau ditanya yang 60 itu apakah bisa menjelaskan unsur yang ada dalam itu? Ada pertanyaan besar. Saya mau sebutnya dalam bahasa positif, ada pertanyaan besar. Ya, menarik sekali bincang-bincang kita ini Pak Bibi, Bung Kaban, dan tentunya kita mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan tuntas, dengan apa adanya, dengan jujur, dengan dalam integritas. Tapi pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan profesionalisme, dengan ilmu yang benar. Jangan sampai kemudian justru penegakan hukum pemberantasan korupsi menjangkau orang-orang yang seharusnya tidak layak dijadikan tersangka atau terdakwa atau dihukum dalam perkara korupsi. Tentunya kita tidak mau kemudian menjadi ke depan menjadi persoalan seolah-olah pemberantasan korupsi itu justru malah menghalangi ekonomi, merusak bisnis, merusak kepentingan negara dan seterusnya. Karena isu itu seringkali dulu diceritakan oleh atau digunakan oleh orang-orang yang membenci upaya pemberantasan korupsi, dan saya khawatir ketika penegakan hukum tidak dilakukan dengan profesional, tentunya dampak-dampak itu benar-benar terjadi dan seolah-olah yang dulu disampaikan dengan cara yang nggak benar itu seolah-olah benar. Jadi hal begitu menjadi penting. Terima kasih tentunya Pak BW dan Bung Kaban. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Semoga juga putusan hakimnya betul-betul bisa memenuhi rasa keadilan ya. Dan tidak terus kemudian membiarkan ketika ada kesalahan-kesalahan yang dalam pokok perkara. Terima kasih sekali lagi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.